pengumuman itu Pak, kan beliau pakai kalung ini yang kalung nominasi itu berarti kan dipanggil atau enggak? Panggil atau enggak? Karena pengumumannya pakai video, puter jebret berbuku. Nah, tak halus nih Pak Duni, sabar kerja lagi. Ternyata kemarin ke Jakarta nanti dapat nih terbaik se-Jawa. Jadi kalau terbaik ini dibagi pulau-pulau Pak. Pulau Sumatera itu kota mana, Pulau Jawa itu kota Kediri. Tapi ada Kalimantan mana, dan Indonesia Timur mana. Luar biasa. Jadi inilah ciri kota ini, kota yang tumbuhnya itu kualitasnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan dibuka secara resmi Musrenbang Kota Kecamatan Kota Kediri tahun 2018 ini dibuka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musrenbang tingkat kecamatan kota Kediri yang diselenggarakan di Gedung Balai Kelurahan Semampir ini dibuka oleh pejabat sementara Wali Kota Kediri dan secara simbolis ditandai dengan pemukulan gong. Selanjutnya, Jumadi juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Kota Kediri. Berdasarkan pantauannya, Kota Kediri memiliki berbagai indikator yang bernilai baik. Salah satu di antaranya yakni program ekonomi kreatif yang terus meningkat. Ya, program kita ini sesuai dengan RPJMD yang ada. Seperti di RPJMD kan masih ada 1 tahun. Itu ada yang di kemasyarakatan, itu ada Prodamas, itu tetap masih jalan, di infrastruktur, kemudian di pemberdayaan ekonomi masyarakat, di ekonomi kreatif di kota ini kan sangat bagus. Industri di sini tumbuhnya 5,36, itu lebih tinggi dari provinsi. Provinsi hanya 4,8 sekian. Artinya ekonomi kreatif di kota ini tumbuh dengan baik. Itu berarti ada korelasi program yang disusun ini tahun-tahun sebelumnya itu dengan performa atau kinerja. Ini yang mesti dilanjutkan karena sudah ada RPJMD ya. Jadi tidak boleh keluar dari RPJMD. Dalam Musrenbang Kecamatan Kota Kediri ini ada 3 bidang yang dibahas. Beberapa di antaranya bidang A yang meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, trantip, pelayanan umum, pariwisata dan budaya sebanyak 84 usulan. Kemudian bidang B yang menangani lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum sebanyak 148 usulan. Dan bidang C sebanyak 54 usulan yang meliputi perekonomian, ketahanan pangan, dan pengembangan usaha. Di akhir kegiatan, Jumadi berharap pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur sehingga bisa mendongkrak lajunya perkembangan Kota Kediri. Tantangan ke depan tentu kota ini kan sudah punya track record yang bagus. Tinggal hanya beberapa saja yang perlu diperhalus lagi.
Saya sudah bicara dengan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, itu bagaimana menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran sudah turun luar biasa. Semula saya waktu masih di provinsi melihat kota ini penganggurannya tinggi. Dulu angka di 2013-2015 itu angka sampai 8% lebih. Sekarang sudah 4, itu. Ini turun yang luar biasa. Tinggal kemiskinan, walaupun sudah lebih rendah dari provinsi di 8, tetapi kota ini punya potensi yang besar untuk bisa turun lebih rendah lagi. Ini yang kira-kira tantangannya tinggal di situ saja. Sehingga pemerintah kota ini sebagai kota jasa, tinggal infrastruktur, tentu ciri kota itu disanitasi pasti, bagaimana tempat layan-layan publik, taman-taman dan sebagainya, terutama menyongsong ke depan dengan rencana ada bandara yang akan dibangun itu, tentu kota ini harus menyiapkan bagaimana menjadi pusat kota jasa yang mampu memberikan kenyamanan untuk pendatang, tentu jasa akomodasi, perhotelan, kemudian restoran, rumah makan dan sebagainya. Ini yang perlu disiapkan. Jadi orang biar datang ke Kediri itu kerasan. Dan tadi saya bilang mungkin bisa dipikirkan karena saya di sini datang hanya sementara. Itu saya pernah diskusi punya Berantas Festival. Berantas kan ciri khas kota ini kan Kali Berantas. Kita ambil aja di kota Kediri untuk jadi ikon. Jadi tidak hanya tahu memang melegenda. Ini bagaimana yang kita meleverage yang lebih tinggi lagi, Berantas Festival misalnya kita agendakan berapa bulan dalam 1 tahun untuk tahun kunjungan wisata ke kota Kediri. Kan punya Selok Mangkleng, punya tempat-tempat bersejarah dan sebagainya. Ini yang barangkali bisa meleverage kota ini menjadi lebih ramai lagi. Tentu akan bagus untuk kesejahteraan rakyatnya lah. Penganggurannya bisa ditekan sampai ke 3%, sampai ke 2% itu. Sehingga kreativitas kota, jadi ekonomi kreatifnya ini yang penting. Saya sudah bicara dengan teman di Kepala Perencanaan, diskusikan itu. Di samping tantangan ke depan dengan Smart City ini, bagaimana virtual Musrembang Bank bisa diwujudkan sarana itu. Masyarakat bisa ngontrol dari penduduk kota kan sudah modern, sudah punya Android semuanya. Bisa dipantau Musrembangnya lewat digital. Itu aja kira. Pemirsa, itulah tadi berlangsungnya Musrenbang tingkat kecamatan kota Kediri. Semoga pada pelaksanaannya nanti Musrenbang Kota Kediri dapat menghasilkan pembangunan yang lebih baik lagi sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. Saya Intan Nolia pamit, sampai jumpa dan salam JTV.